パイロットとサライ。Halo semua, nama gue Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. Oke, gimana kapsnya nih? Semoga baik-baik saja dan kuota wifi masih aman kan? Kalau udah aman dan tidak berisi pesan sisa kuota Anda telah habis, langsung saja di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Jennie Juno yang dirilis pada tahun 2005. Film ini disutradarai oleh Ho Joo Kim dan diperankan oleh Park Min Ji dan Kim Hye Sung. Langsung saja tanpa berlama-lama, gunakan earphone. Kalau nggak punya nggak apa-apa, cari posisi rebahan yang mantap. Mau tiduran, berdiri, duduk, bahkan kayang, silakan, saya tidak peduli. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Di awal scene terdapat cewek remaja yang ada di toilet. Ia sedang melakukan sesuatu menggunakan tespek. Ternyata tespek tersebut memiliki 2 garis, yang artinya wanita tersebut sedang mengandung bayi di dalam perutnya. Lah, nggak ada adegan segi di pop-upnya. Aduh, kurang seru nih. Anjim! Film Jennie Blackpink dan Sep Juno pun dimulai. Ia pun sampai di sekolah. Cewek remaja tersebut bernama Jennie. Jennie langsung menghampiri pria di kelas. Pria tersebut bernama Juno dan mengajaknya keluar. Pada saat di atas rooftop sekolah, Jennie memberitahu Juno bahwa ia hamil. Ternyata Juno lah yang men-skidi pop-up si Jennie hingga muncul dede bayi di dalam perutnya. Juno pun dibuat syok olehnya. Kok bisa? Situ ngelakuin kok bisa. Makanya jangan di dalam, di luar aja. Malah ngajarin anjim. Pada saat jam istirahat, si Juno terlihat berdiam diri di toilet sekolah karena belum siap menerima situasi bahwa ia akan menjadi daddy dan menghindari Jennie semalaman bahkan beberapa hari. Pada saat Juno keluar dari toilet, Jennie berada di depannya. Lalu si Jennie bertanya mengenai kenapa Juno menghindarinya dan Juno mengatakan bahwa ia mencoba untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Setelah itu, Jennie pun membuat sebuah pertandingan panco. Jika Juno menang, ia bebas melakukan apa saja. Tapi jika Jennie yang menang, ia akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Mereka berdua pun berpanco dan sudah dipastikan si Juno menang. Karena dihasut oleh Jennie, ia pun kalah dan mengikuti keinginan Jennie untuk selalu berada di sampingnya. Mereka pun mulai melihat tentang pengaborsian yang ada di komputer sekolahnya. Lalu mereka berdua pun saling curhat dan memutuskan untuk tetap mengandung bayi yang ada di perutnya. Dan si Juno mulai berubah menjadi laki-laki yang baik dan tidak asal cerot di dalam. Paginya, si Juno datang untuk menjemput Jennie dan mulai menjadi pria yang perhatian kepada pasangannya. Pada saat istirahat, teman-temannya membawa pizza dan makan bersama tanpa Jennie. Jennie pun juga ingin memakan pizza. Ia pun makan dan Juno memberikan minum dan pulangnya ia makan pizza berdua lagi. Pada saat Jennie tidur, ia bermimpi tentang pertama kalinya ia bertemu Juno. Ternyata Juno merupakan murid pindahan. Olahraga pun berlangsung dan si Juno tidak sengaja melempar bola dengan keras hingga membuat titinya berdarah. Nani? Oh, ternyata kena darah Juno yang gara-gara nabrak tiang. Anjim! Ia pun terbangun dan menelpon Juno. Juno yang sedang tidur langsung terbangun dan menuju ke rumah Jennie untuk membawa hati sapi. Paginya si Juno mengambil banyak buah-buahan di dalam kulkas. Orang tuanya pun bingung dengan hal tersebut karena makan buah pun jarang. Pada saat ingin ke sekolah, ia merayu ayahnya untuk memberikan uang saku dan itu berhasil. Ternyata buah yang dibawa tadi untuk si Jennie. Pelajaran pun berlangsung tentang pelajaran yang disukai oleh semua kalangan, yaitu tentang reproduksi. Salah satu siswa bertanya, "Bu, di mana letak tulangnya? Polos sekali Anda." Guru pun tidak bisa menjawabnya. Scene berpindah di kelas laki-laki. Gurunya bertanya, "Apakah di sini ada yang pernah colai?" Mereka semua pun malu-malu, tapi ada satu bocil yang terlalu jujur. Guru pun menjelaskan bahwa colai itu tidak buruk karena colai sebagai pengganti menyentuh para ladies. Anjing, bisa setiap hari dong, kan bagus. Anjing, udahlah. Anjing, fokus. Gurunya pun bertanya lagi sekali tentang siapa yang pernah colai. Semua murid pun mengangkat tangannya. Ya iyalah, enak tau. Cuk! Gurunya langsung menuju ke jendela dan bertanya, aroma apa itu? Salah satu murid menjawab, baunya akan datang. Sontak guru tersebut menghampirinya dan menghukumnya. Lalu guru tersebut menjelaskan bahwa aroma yang dimaksud adalah a pay to the Jew dan mengatakan bahwa aromanya seperti bau bunga-bunga pada pohon chestnut.
Masa sih? Coba anjing. Baunya wangi semerbak bunga yang ada di pegunungan wanita. Cuk! Singkat cerita, Jenny mengidam makanan asam dan langsung menuju ke tempat makan. Lalu memesan jeruk lemo yang sangat kecut. Jenny pun kesal karena Juno membawanya di tempat makan yang dimana ada seseorang yang mengajari Juno ciuman pertama. Setelah itu mereka pun jalan-jalan. Malamnya, si Juno mendengarkan percakapan orang tuanya yang akan membuatkan adik untuk Juno. Karena Juno akan punya anak, ia berpikir nanti umur anaknya lebih tua dibandingkan adiknya. Oleh karena itu, ia pun menggagalkannya. Kasihan dirimu lagi sangni juga. Anjing! Keesokan harinya Jenny tidak ke sekolah karena sakit dan Juno datang untuk menjenguknya. Ibu Jenny pun menyarankan Jenny untuk pergi ke dokter, tapi Jenny tidak mau pergi. Pada saat berbincang-bincang, Juno bertanya, kenapa kau tidak pergi ke rumah sakit? Jenny berkata, jika pergi ke rumah sakit, semua orang akan tahu bahwa dirinya ada dede bayi di dalam perutnya. Obat-obat Jenny pun diberikan kepada anjing new generation atau anjing, karena ia tidak ingin meminum obat. Jika ia meminum obatnya, ditakutkan obat tersebut berpengaruh ke dalam kandungannya. Gak mati tuh anjingnya nanti. Udah gila men. Sampailah Juno di rumahnya. Ia memberitahu kepada ibunya bahwa teman pacarnya hamil. Padahal teman pacar yang dimaksud yaitu Jenny. Ibunya pun kepo siapa nama yang hamil. Karena hal tersebut, Juno pun risih dan pergi dari sana. Malamnya, Jenny menelpon Juno untuk memberitahu bahwa ia sudah membaik. Mendengar hal tersebut, si Juno langsung menuju ke rumah Jenny. Sesampainya di sana, mereka sudah berada di dalam mobil. Dan si Juno sangni dan ingin berciuman dengan Jenny. Ini Seb Juno. Cuk! Pada saat berciuman, mereka berdebat mengenai seseorang yang ada waktu Jenny ngidam makanan asam. Keesokan harinya, pada saat pelajaran melukis, Jenny melukis tentang ia yang bersepeda dengan Juno melewati sungai. Hujan pun tiba. Karena kehujanan, mereka pun menuju ke rumah Juno. Pertama, mereka bermain game. Dan selanjutnya, game diranjang. Begitulah asal mulai Dede Bayi muncul. Kembali ke Jenny yang melukis, ia melihat Juno yang membawa papan tulis. Lalu datang seseorang yang diproblemkan di mobil. Terlihat mereka berdua berciuman. Baru terlihat. Karena temannya mengatakan terlihat berciuman, si Jenny langsung bergelut dengan orang tersebut. Juno pun datang melarangnya dan membawa Jenny pergi. Keesokan harinya mereka pun melakukan kegiatan yang menyenangkan tanpa beban di pikiran mereka. Singkat cerita, jalan-jalan pun selesai. Pada saat Jenny selesai mandi dan mengaca untuk melihat seberapa besar perutnya, kakaknya asal masuk ke kamarnya tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Betapa terkejutnya dia bahwa perut Jenny sangat tidak lazim. Dan Jenny pun memberitahu sebenarnya bahwa ia hamil dan menyuruh kakaknya untuk tidak memberitahu yang lain, karena dialah yang akan memberitahu ke kedua orang tuanya. Kakaknya pun pergi dengan rasa kecewa ke Jenny. Setelah itu, Jenny memberitahu kejadian tadi ke Juno. Keesokan harinya, Juno pun ke rumah Jenny dan mereka memberitahu kepada ibunya Jenny bahwa Jenny hamil. Mendengar hal tersebut, ibunya amat sangat kecewa kepada Jenny. Orang tua mana sih yang gak kecewa anaknya hamil waktu masih di bangku sekolah? Gak ada kan? Setelah itu mereka berempat, yaitu ibunya, kakaknya, Jenny, dan Juno, pergi menuju ke rumah sakit untuk memastikan kehamilan Jenny. Karena ibunya masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Setelah selesai dan ingin kembali ke rumah, ibunya Jenny menampar Juno. Sampailah Juno di rumahnya. Ia langsung memberitahu ibunya bahwa Jenny yang hamil dan ia yang menghamilinya. Ibunya terlihat syok. Sumpah kayak gak bersalah aja, anjim ngomongnya. Ayah Jenny yang mendengar perihal tersebut merasa kecewa dan meluapkannya dengan meminum alkohol. Lalu si Juno menyanyikan lagu melalui teleponnya untuk si Dede bayi. Ayah Juno yang mengetahui berita tersebut langsung menuju ke kamar Juno dan memukul kepalanya. Untungnya Juno sudah mengetahui hal tersebut dan menggunakan helm sebagai keamanan. Si Jenny pun ngeh bahwa radiasi dari telepon tidak bagus untuk kandungan. Sontak Juno menghancurkan teleponnya yang dilihat oleh kedua orang tuanya hingga membuatnya bingung siapa yang membesarkan anak itu. Esoknya Juno memberitahu temannya bahwa ia menghamili Jenny. Temannya pun berkata bahwa Juno sangat hebat karena telah menghamili anak 5 besar. Dasar teman-teman luknut anjim. Bukannya apa-apa gitu malah dibilang hebat anjir ngambilin anak orang hebat. Emang anjim.
Pada saat ibu Jenny menikmati makanannya, kakak Jenny menerima telepon. Ternyata telepon tersebut dari wali kelasnya Jenny yang ingin berbicara kepada ibunya Jenny. Seketika ibunya ketakutan karena mengira wali kelas Jenny ingin bertanya mengenai Jenny yang tidak pergi ke sekolah. Lalu ia pun pergi ke sekolah bersama suaminya. Si ibu memberitahu bahwa cuma dirinya lah yang disuruh ke sekolah. Suaminya pun kesal kenapa ia harus diajak. Alasan sang ibu mengajak si ayah karena ia takut pergi sendirian. Singkat cerita mereka pun sampai di sekolah. Ternyata alasan ibunya dipanggil ke sekolah karena ibunya dipilih menjadi kepala pembina pendidikan. Sesampainya mereka di rumah, mereka melihat Jenny yang sedang makan dengan muka tanpa rasa bersalah sedikit pun. Si Juno yang baru datang pun diomeli orang tuanya. Si Jenny pun memimpikan lagi pada saat mereka bertemu. Dan ternyata Juno merupakan seorang pro player games. Pada saat pertandingannya dimulai, si Jenny menonton Juno yang sedang bertanding. Juno pun memenangkannya. Lalu, ia dibangunkan oleh kakaknya. Kakaknya pun memberitahu Jenny bahwa ia akan dipindahkan ke Amerika. Si Jenny langsung protes karena tidak ingin berpisah dari Juno. Singkat cerita, Juno yang datang dari sekolah melihat ibunya berada di kamarnya. Dan ia ketahuan menyimpan majalah-majalah dewasa. Ibu Juno pun memberitahu bahwa ibunya Jenny menelpon dan bertanya kepadanya bagaimana perasaan menjadi nenek di usia 39 tahun dan merasa lebih bersalah dibandingkan anaknya. Ia pun juga berkata bahwa ia tidak bisa tidur dan tidak akan memaafkan Juno. Ibunya Juno pun juga tidak akan memaafkan Juno dan pergi. Ibu Jenny pun mulai memberikan makanan yang bagus untuk ibu hamil dan Jenny memakannya yang ia bagi kepada anjingnya sendiri. Makan malam keluarga pun berlangsung. Orang tua mereka pun menyuruh Juno untuk menunggu selama 10 tahun ketika umur mereka 25 tahun. Setelah itu mereka pun setuju untuk menikahkan mereka berdua dan juga setuju untuk mempertahankan bayi Jenny serta merawat bayinya yang dibantu oleh kakaknya sendiri. Lalu Juno bertanya kapan Jenny dikirim ke Amerika. Ayah Jenny pun tidak menjawabnya dan mereka berdua akan menentukan sesuai keinginan mereka berdua. Setelah itu mereka sekeluarga pun pulang ke rumah masing-masing dan membicarakannya lagi. Esoknya teman Jenny pergi ke rumahnya dan membuat sebuah rencana untuk menikahkan Jenny dengan Juno di sekolah. Gila, temannya support anjing sampai dibikinin dekorasi balon-balon gitu kan. Kalau di Indonesia buru-buru disupport palingan digibahin. Cuk! Teman-teman yang menggantikan Jenny pun mulai panik karena orang tuanya ingin masuk ke dalam. Untungnya Jenny datang tepat waktu. Esoknya teman Juno memberitahu bahwa Jenny akan dipindahkan ke Amerika. Sontak Juno menuju ke rumahnya Jenny tapi tidak ada yang membukakan pintu. Karena hal tersebut ia pun menjadi sad. Aku menangis. Karena muak, ia pun meneror kakaknya Jenny yang sedang berpacaran. Akhirnya kakak Jenny pun memberitahu Juno di mana keberadaan Jenny dan menyuruh Juno untuk tidak mengganggunya lagi pada saat ia pacaran. Si Juno langsung menuju di mana Jenny berada. Singkat cerita mereka berhenti sejenak karena sopir taksinya tidak tahan lagi untuk kencing. Dan Juno berpapasan dengan Jenny yang akan menuju ke Amerika. Ia pun langsung menyuruh sopir taksi untuk cepat dan beralasan bahwa ada wanita hamil yang diculik. Mendengar hal tersebut, si supir memanggil teman-temannya yang lain dari berbagai tempat. Mereka semua pun berhasil mencegat mobil Jenny dan pada saat bertemu dengan Juno, air ketubannya pecah dan langsung membawa Jenny ke rumah sakit. Sampailah di rumah sakit dan sempet salah ruangan. Anjim! Sempet-sempetnya aja anjir salah ruangan. Gak tau chaos gini, masih aja salah ruangan. Anak Jenny pun lahir dan anaknya laki-laki. Singkat cerita mereka berdua pun belajar untuk menghadapi ujian menuju universitas sampai si Juno mimisan. Di ending, anak mereka terlihat sudah besar dan bernyanyi bersama-sama. Film Jenny Juno pun selesai. Anjim. Yap, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Jenny Juno. Filmnya cukup menghibur tapi sayang tidak ada adegan skidi pop-popnya. Cuk! Amanat yang bisa dipetik dari film ini, jangan skidi pop-up di usia muda karena ditakutkan hamil kalau di dalam ya. Kalau di luar ya tidak lah. Anjim. Ya, filmnya hampir mirip dengan Dua Garis Biru yang Indonesia. Bedanya film ini ya menghibur gitu. Ditampilkan untuk menghibur. Sedangkan untuk Dua Garis Biru terlalu serius dan juga drama sekali.
Ini sempat-sempatnya ada komedi gitu dalamnya anjir. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan gue dengan candaannya. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Dan klik like sebanyak-banyaknya. Serta kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Trisna dan gue pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.